Em, Judi itu bukan alat. Judi itu adalah state of mind. Jadi kerangka psikologis seseorang. Jadi kita bisa pakai alat apapun untuk judi. Main bola, main catur. Jadi tentu saja saham bisa digunakan untuk investasi dan bisa digunakan untuk judi. Judi adalah state of mind. Perbedaannya adalah investasi seperti juga setiap keputusan di dalam hidup itu pada dasarnya adalah managing risk, mengelola risiko. Judi itu adalah you're not facing any risk, you create the risk artificially. Kita tidak punya risiko, tapi kita ciptakan risiko itu secara artifisial. Itu judi. Managing risk bukan judi. Nah, tentu saja ada yang beli saham pakai hitung kancing, enggak, silakan. Beli, jual, silakan. Ada yang kemudian bertapa dulu di Gunung Kawi, silakan. Tapi managing risk adalah kita harus mengetahui apa yang kita beli dan kita harus mengolahnya secara rasional dan profesional. Jadi itulah tentang judi. Barangkali saya juga tidak terlalu yang disebut dengan saham gorengan itu ketika harganya dipermainkan. Jadi di dalam pandangan saya dan di dalam undang-undang pasar modal, goreng saham itu sebenarnya adalah kejahatan pidana, manipulasi pasar dan manipulasi harga. Ada dua faktor yang menyebabkan satu saham itu digoreng. Pertama adalah faktor likuiditas. Yang kedua adalah tidak lengkapnya infrastruktur perdagangan. Kita bahas satu-satu. Likuiditas. Saham bisa dipermainkan, dulu udah pernah kita bahas pada sesi sebelumnya, bahwa saham yang tidak liquid itu gampang sekali dipermainkan. Likuiditas adalah fungsi dari jumlah saham, fungsi dari jumlah pemegang saham, dan sebaran distribusi saham. Jadi perusahaan-perusahaan yang go public, yang jumlah sahamnya terbatas, kecil. Lalu kemudian jumlah pemegang sahamnya sangat terbatas. Distribusinya relatif tidak merata. Itu gampang sekali dipermainkan. Jadi mereka-mereka yang berada pada posisi punya uang banyak, punya pemilikan dalam jumlah yang besar, dan punya mental judi, punya mental spekulasi, kalau untuk tidak menyebutnya judi. Dia punya peluang untuk jadi bandar. Dia naikkan harga untuk memancing emosi orang dengan buzzer, dengan influencer. Ketika orang beli dia jual punya dia dan sebaliknya. Nah itulah yang saham dalam benak saya saham gorengan. Kita bisa lihat bagi pedagang dia bisa melihat beberapa tanda-tanda di dalam mekanisme transaksi saham yang digoreng. Nah yang kedua itu ketiadaan infrastruktur atau kekurangan infrastruktur. Saya pernah belajar di New York Stock Exchange. Di sana ada spesialis, untuk setiap saham ada spesialis. Spesialis itu fungsinya cuma dua. Yang pertama menyediakan likuiditas dan yang kedua mempertahankan harga saham agar harga saham terbentuk secara wajar. Bagaimana caranya? Dulu pernah kita bahas bahwa saham yang tidak liquid itu spreadnya lebar. Jadi katakanlah ada yang mau jual 1.000, ada yang mau beli 900. Spread is your cost. Itu saya selalu mengatakan. Spread adalah ongkos transaksi bagi investor. Nah, tugas spesialis adalah dia bisa menjual beli untuk rekeningnya sendiri dengan cara memberikan offer yang lebih baik daripada melalui mekanisme lelang. Jadi kalau tadi kita ambil contoh jual 1.000 beli 900, dia bisa menawarkan sahamnya pada harga lebih rendah dari 1.000. Katakanlah misalnya 975. Dan dia bisa membeli untuk rekeningnya sendiri bidding pada harga lebih bagus dari
best bid, katakan 900 dia 950. Jadi fungsi spesialis adalah mendekatkan spread, membuat likuiditas, sehingga orang yang mau beli atau jual saham, setiap saham tersedia. Karena spesialis harus membeli pada bid yang dia berikan dan harus menjual pada offer yang dia berikan. Dan kedua, karena spesialis adalah orang yang memang belajar sungguh-sungguh mengenai satu saham, maka dia bisa mempertahankan di lawan jari. Nah, terus terang saya kalau berbicara tentang diri sendiri, ketika mulai Bursa Efek Jakarta beroperasi, mau men-encourage anggota bursa untuk jadi spesialis, tapi tidak ada yang berani, hingga sampai sekarang di Bursa Efek Indonesia belum ada profesi spesialis, sehingga yang muncul kemudian adalah bandar. Saya selalu punya konotasi negatif tentang bandar. Dari volume dan dari gerakan fluktuasi harga. Tapi indikator awal yaitu tadi kita lihat, pertama jumlah pemegang sahamnya berapa, jumlah saham yang outstanding siap untuk diperdagangkan, floating sales-nya berapa, lalu kemudian distribusinya seperti apa, kita bisa lihat itu indikator. Nah, kalau kemudian tiba-tiba harga saham yang volumenya tidur, ada bid, ada offer, 1-2 lot, tiba-tiba berfluktuasi naik tajam, naik dengan sangat tajam dengan volume yang membesar, lalu kemudian turun tajam dengan volume yang membesar juga, itu indikator awal bahwa saham gorengan. Nah, apakah Anda doyan gorengan atau tidak, ya itu silakan urusan masing-masing ya, itu kira-kira. Tapi itu sebab utama kenapa saham gorengan. Soal itu saya sebenarnya menghimbau dalam banyak celoteh dan banyak tulisan agar floating shares itu diperbesar. Saham-saham pendiri itu sebagian dijual ke pasar sehingga porsi publik menjadi lebih besar. Dan yang tidak kalah pentingnya juga jumlah pemegang saham harus diperbanyak. Saya selalu mengatakan bahwa bursa saham yang berfungsi baik itu adalah bursa yang atomik. Atomik itu artinya ketika secara individual tidak ada satu pemegang saham pun yang bisa mempengaruhi harga. Sahamnya kalau liquid dan sahamnya besar, Anda bawa uang 1 triliun ngebom situ, belum tentu harganya naik. Anda bawa saham seharga 1 triliun untuk menjual, belum tentu harganya turun. Jadi atomic market ideal adalah ketika tidak ada satu orang pun yang secara individual mempengaruhi harga saham. Ini bagian dari level playing field yang terjadi di bursa ya. Ketika ada satu orang yang mampu mempengaruhi harga saham, maka dia berlaku Greater Fool Theory. Greater Fool Theory itu adalah orang yang pintar makan orang yang bodoh. Nah, saya yang jadi bandar, banyak duit, punya pemegang saham, punya mental spekulasi, lalu kemudian saya makan investor retail. Itu kenapa saya insist mengatakan, ada sebagian teman yang mengatakan, Pak, bandar itu sangat diperlukan. No, bandar tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah spesialis. Barangkali uraian saya tadi bisa membedakan bedanya antara bandar dan spesialis. Spesialis menyumbang sesuatu terhadap likuiditas pasar dan fairness pembentukan harga. Bandar mempermainkan harga, memanipulasi pasar, memanipulasi harga untuk keuntungan dirinya sendiri dengan mengorbankan investor itu. Tergantung adrenalin masing-masing investor. Saya yang kepingin I want to be happy investors, jadi investor yang berbahagia gitu. Nah, ini kan sebenarnya peluang, tantangan. Jadi ketika roller coaster, bagi mereka yang suka memacu adrenalinnya, ya monggo silahkan gitu. Intiplah pekerjaan bandar gitu.
Sebelum bandar beli, ya beli. Sebelum bandar beli, kalau Anda tahu sebelum bandar melakukan distribusi jual, ya beli dulu. Anda bisa mendapatkan keuntungan besar dari situ. Tapi sebagai fundamentalis, saya stick pada prospek perusahaan. Jadi saya pasar modal, bursa saham adalah noisy place, pasar yang berisik gitu. Pasar yang berisik. Nah, saya sebagai fundamentalis berusaha untuk tidak mendengar berisik, fokus pada prospek saham.